Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita utarakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dengan nikmat Allah pula kita masih bisa mujalasatul ilm, untuk bermajlis ilmu, yang mana kita akan membahas masih tentang satu hadis lagi tentang masalah siwak, yang mana ini sebagai penutup dari bab as-siwak dalam kitab At-Taharah, yang mana hadis ini menegaskan tentang pentingnya dalam menjaga kebersihan mulut, dan ini berkaitan dengan bagaimana kita akan berzikir kepada Allah, bagaimana kita membaca Al-Quran, dan bagaimana kita berinteraksi kepada sesama makhluk, yang mana diajarkan oleh Islam tentang kebersihan dalam area mulut, yang mana hal ini ditegaskan dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Beliau berkata, "Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin." Dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau menemui Nabi alaihi salatu wassalam, wa huwa yastaku bisiwakin ratbin. Nabi alaihi salatu wassalam sedang bersiwak dengan siwak yang masih basah. Itu masih basah dari akar atau ranting siwak tersebut. Kemudian qala, ini Abu Musa al-Ash'ari berkata, wa tarafu as-siwaki ala lisanihi. Ujung siwak Nabi SAW yang membersihkan gigi, itu ujungnya itu berada di atas lidah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi juga membersihkan lidahnya dengan siwak. Jadi siwak tidak hanya membersihkan area gigi, tapi juga area mulut secara keseluruhan. Yang masuk dalam area mulut adalah lidah. Nabi SAW membersihkan lidahnya. Wa huwa yaqul, Nabi SAW berkata, u'u, ya u'u, ini hamzah kemudian ain, ini u'u. Dan u'u adalah yang memiliki arti bahwasannya ingin muntah, ya, yang karena terlalu dalam bersungguh-sungguh Nabi SAW membersihkan lidahnya sampai ke ujung, sehingga ya ada rasa ingin mual, sehingga ada ya kata dengan hu. Dan Abu Musa berkata, wasiwaku fihi. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan hu itu siwak ada di dalam mulut Nabi alaihi salatu wassalam. Ka'annahu yatahawwa'u. Ya, seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam itu ingin muntah. Ya, ini karena mubalaghatun Nabi alaihi salatu wassalam fit tasawwuk. Ya, karena Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam membersihkan area mulutnya itu lidah,
ke area ujung lidah sehingga ya, hampir saja Nabi SAW ya, ingin mual, ya, ingin muntah. Ya, hampir Nabi SAW ingin muntah, ya, sehingga beliau pun mengeluarkan kata-kata hu. Maka dalam hadis ini, ma'syarul muslimin, ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW menjaga kebersihan area mulutnya. Dan saking Nabi alaihi salatu wasallam menjaga area mulut dalam hal kebersihan, beliau pun bersungguh-sungguh ya hingga ingin ya, terasa mual, ingin muntah, tapi Nabi SAW tidak sampai muntah ya. Sebagaimana kalau dalam istinsyak ya, kita disunnahkan untuk mubalaghatu fil istinsyak, kecuali dalam keadaan berpuasa. Maka tatkala bermubalaghah, bersungguh-sungguh, tentu benar-benar sampai daerah ujung dalam beristinsyak. Begitu pula dalam membersihkan area lidah pun sampai ke dalam ya, sehingga hampir saja Nabi alaihi salatu wassalam muntah. Dan di dalam hadis ini, dalam lafadznya, yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan adalah kata ya, dalam matanya menggunakan hamzah ya. Al-hamzah, hamzahnya berharakat dhammah, kemudian ain berharakat sukun ya. Dan ini dua lafaz ya, dan kata muallif rahimahullah, lafaz seperti ini yaitu ini adalah hikayatu sauti al-mutaqayyi. Ini menggambarkan suara orang yang ingin muntah ya, tatkala orang ingin muntah ada suara, ada itu namanya ya, dalam bahasa Arab. Dan kata muallif rahimahullah, asluha hu, asalnya itu pakai ha, ya, ha yang di bawah tenggorokan makhrajnya. Ha, hu, bukan menggunakan hamzah. Pada asalnya menggunakan ha, akan tapi untuk mempermudah fa'ubdilatil hamzah, digantikan posisi ha itu menjadi posisi huruf hamzah, jadi Maka ini adalah suatu gambaran tatkala suara orang yang ingin muntah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak muntah, karena ditegaskan dengan perkataan Abu Musa al-Asy'ari, ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam hendak muntah. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak muntah. Dalam hadis ini menunjukkan pula bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam membersihkan area mulutnya, terutama kebersihan lidah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka pada hadis ini, ma'syarul muslimin rahimakumullah, Abu Musa al-Asy'ari menceritakan kepada kita bahwasannya dirinya itu menemui Nabi SAW, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentu ini menjadi suatu tuntunan dengan kedatangan Abu Musa yang beliau mendapati Nabi alaihi salatu wassalam sedang bersiwak, yaitu tuntunan berkaitan tentang bukan hanya yang dibersihi adalah bagian gigi, akan tetapi juga lidah pun dibersihkan dengan siwak. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersiwak dengan siwak yang ratbin, yang masih basah dahan siwak tersebut, ranting siwak tersebut. Karena dengan siwak yang masih basah, tidak yang kering, itu kata para ulama itu anqa wa akmal, lebih efektif membersihkan dan lebih sempurna pula dalam kebersihan mulut. Tatkala siwak tersebut dalam keadaan ratbin, dalam keadaan
basah. Nah, begitu juga sikat gigi. Kita pun juga bersikat gigi pun ya membasahi terlebih dahulu, ya agar mempermudah dalam membersihkan area mulut. Tentu juga di sini dikiaskan pula bersikat gigi juga jangan disikat giginya saja, ya, tapi juga bagian lidah. Ya, dan di antara ya merek-merek sikat gigi pun sudah disediakan ya bagian bawahnya untuk membersihkan bagian lidah. Ya, tentu ini adalah sunnah yang harus kita lakukan. Ya, tentunya dengan niat. Kalau kita tidak sertakan niat untuk menjaga area mulut, ini adalah kebersihan yang mana Nabi SAW menyukai kebersihan, maka tentu tidak ada pahalanya kalau tidak kita niatkan untuk mengikuti Nabi SAW dan mengharapkan pahala dari mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Dan kata muallif, siwak yang basah pula itu la yatafattatu fil fami, tidak mudah hancur tatkala masuk ke dalam mulut. Ya, kalau sudah hancur itu serat-seratnya, yang mana serat-seratnya itu yang untuk kita gunakan menggosok di gigi dan juga lidah, kalau dia kering itu gampang hancur. Dan tatkala sudah gampang hancur, fayu'dhi, maka tentu ini akan mengganggu, tidak menjadi membersihkan, justru melepeh-lepehkan serat-serat tersebut. Ya, sehingga tentu tidak menjadi efektif dalam kebersihan mulut dan gigi. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita dari cerita Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Nabi SAW meletakkan siwaknya di atas lidahnya. Ini menunjukkan Nabi SAW membersihkan area lidah dan mubalaghah fit tasawwuk, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam membersihkan area lidah Nabi SAW sehingga sampai ke dalam bagian ujung dari lidah tersebut, ya hampir menyentuh ya, bagian rongga dalam, sehingga ka'annahu yataqayya, sampai Nabi SAW ingin muntah, tapi Nabi SAW tidak muntah karena ingin hanya mengeluarkan suara saja, suara orang mual. Nah, maka ini menunjukkan Nabi SAW benar-benar membersihkan area lidahnya. Maka kesimpulan hadis ini adalah bahwasannya kita pertama adalah kita disyariatkan untuk bersiwak dengan siwak yang basah. Nah, ini adalah kesimpulan pertama dalam hadis ini, yaitu disyariatkan kita untuk bersiwak dengan kayu siwak atau ranting siwak yang basah. Dan kesimpulan kedua, bahwasanya siwak adalah ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, dan juga siwak merupakan kurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tentu dalam mendapatkan pahala dalam siwak, maka harus kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ibadah, karena siwak adalah ibadah. Dan tata caranya mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan membersihkan gigi dan juga area lidah. Maka dengan demikian kalau kita lakukan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala terhadap kegiatan kita dalam bersiwak. Dan kesimpulan ketiga, ma'syarul muslimin, disyariatkan pula mubalaghatu fi at-tasawwuki, disyariatkan untuk bersungguh-sungguh di dalam bersiwak. Sebagaimana kita beristinsyak, kita disunnahkan untuk sampai ke ujung dari bagian hidung, sampai kalau orang tidak terbiasa akan nyeri atau pusing karena terlalu dalam dia menghirup air yang akan dimasukkan ke dalam lubang hidungnya. Maka begitu juga tasawuf, yaitu sampai Nabi SAW ingin muntah, ya, dengan
sebuah lafaz tadi. Yang ini menunjukkan ya Nabi SAW bersungguh-sungguh ke area ujung yang mana untuk menghilangkan kotoran-kotoran makanan ya, dan juga ya, area-area yang sulit dijangkau untuk dibersihkan. Nabi SAW pun menjangkaunya untuk bisa dibersihkan. Dan kenapa disyariatkan al-mubalaghatu fit tasawwuk, bersungguh-sungguh dalam bersiwak? Dikarenakan dengan cara bersungguh-sungguh itu semakin teliti, semakin sempurna dalam kebersihan area mulut. Nah, inilah hikmah dari segi kesehatan yang disampaikan oleh muallif rahimahullah. Jadi kesimpulan ketiga adalah kita disyariatkan untuk bersungguh-sungguh dalam bersiwak. Jadi jangan hanya sekedar sekenanya. Ya, maka disyariatkan untuk kita bersungguh-sungguh dalam bersiwak. Dan kesimpulan keempat adalah untuk meletakkan siwak pada lisan, pada bagian lidah itu sesekali waktu tatkala bersiwak. Jadi tatkala kita bersiwak jangan fokus pada area gigi saja ya, tapi sesekali waktu area lidah itu dikenakan dengan gerakan siwak yang kita lakukan ya, karena Nabi SAW melakukan hal itu. Maka begitulah tata cara yang diajarkan ya, Nabi SAW kepada kita, yaitu tatkala bersiwak ya, kita bersihkan area gigi ini yang paling sering kita lakukan, tapi sesekali kita letakkan siwak itu di area atas lidah, karena Nabi SAW melakukannya sehingga Nabi SAW ingin seakan-akan ingin muntah. Maka demikianlah hadis yang terakhir dari permasalahan siwak, dan tentu ini adalah penegasan bagi kita bahwasannya Islam benar-benar menjaga kebersihan ya, karena mulut ini juga sering ya menerima kotoran-kotoran ya, itu berkaitan dengan makanan ya, dan kita sering sekali makan ya, makan besar, makan kecil, makan snack ya, dan lain-lain, sehingga banyak sekali kotoran yang menghampiri pada area-area mulut. Dan tentu area-area seperti ini pun Islam mengajarkan dengan detail. Tujuannya itu berkaitan kepada Allah dan juga berkaitan kepada makhluk. Berkaitan kepada makhluk, ya kita tatkala berinteraksi, berbicara tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sedap, sehingga orang pun ya agak terganggu tatkala berinteraksi kepada kita. Dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berzikir, kalau keadaan bau mulut kita wangi, maka tentu kita berinteraksi kepada Allah dengan keadaan yang jamil, keadaan yang indah. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ini adalah salah satu gambaran keindahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kebersihan area mulut. Ya, kalau mungkin kita susah untuk mendapatkan siwak, maka minimal kita ya rajin-rajin sikat gigi ya. Ini bukan iklan sikat gigi ya, tapi untuk mengajarkan kepada kita senantiasa menjaga area kebersihan dalam mulut. Maka inilah yang dapat kita sampaikan dalam bab as-siwak. Maka kita lanjut kepada bab yang baru ya, dalam kitab Taharah ada bab hanya 2 hadis, yaitu bab al-mashu 'alal khuffain. Ini dia masuk ke dalam bersuci, tapi bersuci berkaitan dengan masalah mengusap khuffain, yaitu sepatu atau kaos kaki yang menutupi mata kaki tatkala kita berwudu. Jadi khuf itu intinya sesuatu yang menutup, yaitu imma sepatu, imma kaos kaki yang menutup area wudu. Ya, maka ini akan menjadi pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana masalah mengusap khuf. Dan bab ini kata
muallif rahimahullah, bab ini, di dalam kitab ini beliau akan menyebutkan tentang dalil-dalil pensyariatan masalah mashul khuf, yang mengusap khuf, yaitu sepatu atau kaos kaki yang menutupi mata kaki. Karena mashul khuf ini sudah menjadi menggantikan al-ghuslu rijlain, membasuh kedua kaki tatkala berwudu. Karena kedua kaki adalah rukun dari rukun-rukun wudu. Dan mashul khuf, tata cara mashul khuf, mengusap khuf, sepatu atau kaos kaki yang menutupi mata kaki kita, ya tentu yang sampai mata kaki, ya. Kalau tidak sampai menutupi mata kaki maka tidak dikatakan khuf, ya. Maka tata cara mashul khuf ini adalah tata cara bersuci yang ada syariatnya, ya. Mashul khuf adalah tata cara bersuci yang memang ada syariatnya, bukan yang diada-ada. Dan ini telah disepakati oleh para ulama yang muktabarin tentunya, ya, ulama-ulama yang diakui oleh kaum muslimin, bukan ulama abal-abal, ya, atau ulama yang diulamakan, ya. Kenapa dikatakan ulama sepakat? Ya, jadi ulama sepakat karena ada dalil yang mutawatir, dalil yang banyak para sahabat meriwayatkan tentang pensyariatan mashul khuf. Dan tentu dalil-dalil tersebut dari nas-nas yang sangat jelas, masyhur indas sahabah, sangat terkenal di kalangan para sahabat berkaitan tentang mashul khuf. Dan tentu ini menjadi hal yang tidak perlu diperdebatkan, tapi masih ada golongan yang mengingkari. Dan tentu ini kata muallif, wala yu'tabar syudzudz ba'di ta'if fi adami syar'iyyatiha. Jadi tidak kita anggap golongan-golongan yang mengingkari pensyariatan mashul khuf, ya, karena ada golongan Syiah, ya, yang mengingkari adanya mashul khuf berkaitan dengan pendalilan dari ayat yang mana wamsahu biru'usikum wa arjulakum, tapi mereka membaca wa arjulikum sehingga menunjukkan bahwasanya tidak ada mashul khuf karena dibaca wa arjulikum, ya, karena tidak ada mashul khuf karena memang masah sudah ada pada wudu, tidak ada pada mashul khuf, kata orang-orang Syiah ini, ya. Tapi tentu pendalilan mereka akan dibahas oleh muallif nanti insyaallah dengan bantahannya berkaitan dengan cara baca dengan kasrah wa arjulikum, sehingga mereka berdalil bahwasanya ayat ini menghapus hadis-hadis tentang pensyariatan khuf. Tentunya ini pendapat yang tidak perlu kita lihat karena akan dibantah oleh muallif sendiri insyaallah. Intinya adalah mashul khuf adalah syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang mutawatir, dan di sana ada golongan yang bernama golongan Syiah yang mana mereka menolak pensyariatan ini dan menolak mengambil hadis-hadis yang mensyariatkan tentang mashul khuf. Kenapa mereka tolak? Karena keyakinan mereka tentang membaca wamsahu biru'usikum itu arjulikum, ya, arjulnya dibaca kasrah, sehingga mereka meyakini bahwasanya cukup dengan ayat ini sudah menghapus, ya, sunnah-sunnah, maksudnya hadis-hadis yang meriwayatkan tentang pensyariatan mashul khuf, ya, karena memang di dalam wudu itu diperintahkan wamsahu, ya, karena mengikuti ru'us, ya, mengikuti kepala, karena kepala itu diusap, ya, tidak langsung disiram, ya. Bedanya al-ghuslu sama al-mashu, ya, kalau al-mashu itu disiram langsung kena air, sedangkan
al-ghuslu disiram dengan air, sedangkan al-mashu itu tidak langsung disiram oleh air, yaitu maka diusap dengan tangan kita, maka dinamakan al-mashu. Maka tidak ada masul khuf. Itulah bagaimana cara mereka berlogika orang-orang Syiah ini. Maka mereka pun menolak nas-nas yang sudah jelas, yang kedudukan nas itu mutawatir, yang sudah sahih karena sudah mutawatir. Dan kata para ulama, mashul khuf juga termasuk rukhsah, keringanan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berkaitan dengan wudu. Jadi ada keringanan tatkala orang kedinginan menggunakan kaos kaki, atau orang melakukan safar perjalanan menggunakan sepatu yang sepatunya tentu menggunakan kaos kaki, atau mungkin sepatunya tidak menggunakan kaos kaki tapi menutupi kedua mata kaki, maka disyariatkan mashul khuffain. Tapi tatkala sepatunya di bawah mata kaki tidak menutup, maka tidak masuk ke dalam mashul khuffain, maka tidak sah dia menggunakan mashul khuffain. Maka harus sesuai dengan kaidahnya yang menutupi mata kaki, sehingga harus membuka sepatu, membuka kaos kaki agar bisa berwudu. Maka diberikan rukhsah dengan cara hanya mengusapnya sekali di bagian atas dari sepatu atau kaos kaki yang kita gunakan. Dan tentu ini adalah rukhsah, dan namanya rukhsah Allah Subhanahu wa taala senang, suka tatkala ada di antara hambanya yang melaksanakan dan mengambil rukhsah tersebut apabila memang sesuai dengan keadaan yang dialami. Jangan mengada-ada mengambil rukhsah. Dan juga ini adalah termasuk bagian-bagian kemudahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya dengan suatu beban yang sangat berat di luar kemampuan hambanya, kecuali Allah berikan keluasan, yaitu kemudahan. Dan ini adalah kemudahan dalam syariat, kemudahan yang memiliki toleransi dalam beribadah. Jadi agama kita agama toleransi. Di antara toleransi agama kita adalah diberikan kemudahan bagi orang yang memiliki kesusahan tatkala dia menggunakan sepatu atau kaos kakinya yang menutupi area wudu di kedua mata kakinya. Maka agama kita agama yang yusrun, agama yang mudah, agama kita adalah agama yang dinus samahah, agama yang toleransi. Maka dengan hal ini kita bisa bantah orang-orang yang mengatakan agama kita agama yang kaku, manhaj kita manhaj yang terlalu tasyaddud, terlalu keras. Maka kita bisa bantah dengan permasalahan berkaitan dengan mashul khuffain dengan logika, dengan Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang memakai sepatu atau kaos kaki yang menutup area kaki kedua matanya dalam berwudu, sehingga Allah berikan kemudahan. Allah berikan toleransi dalam beribadah dengan cara pensyariatan mashul khuffain. Dan sebagaimana apa yang dikatakan muallif bahwasanya beliau akan memaparkan dalil-dalil. Di sini beliau hanya mengambil dua dalil yang dalil ini derajatnya sudah sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalil pertama berkaitan dengan pensyariatan mashul khuffain datang dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam suatu perjalanan. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kemudian aku menundukkan diriku untuk melepaskan sepatu Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam,
Maka Nabi SAW pun bersabda, berkata kepada Mughirah bin Syu'bah tatkala menundukkan diri Mughirah untuk melepaskan khufnya Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, da'huma, ya biarkan saja Mughirah, ya biarkan saja, jangan kau lepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku telah memakai kedua sepatu ini, kedua khuf ini dalam keadaan suci. Jadi bersuci dulu, berwudu sebagaimana wudu pada umumnya, ya. Kemudian barulah dia menggunakan kaos kaki dan sepatu, dan disitulah baru mulai dalam pensyariatan, maksudnya dalam tata cara masul khuf. Jadi tatkala menggunakan khuf, ya dia bersuci dahulu baru menggunakan khuf. Maka tatkala beliau batal atau hendak ingin sholat, ingin berwudu, maka tidak perlu lagi untuk mencopot sepatu atau kaos kakinya, maka cukup untuk diusap saja bagian atas dari khuf. Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, menegaskan dalil tentang pensyariatan mashul khuffain. Dan di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat yang benar-benar memuliakan orang mulia. Tentu Nabi SAW adalah orang mulia, orang yang berilmu, dan terlebih lagi Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, apa yang dilakukan Mughirah bin Syu'bah ini adalah sesuatu hal yang patut kita contoh, patut kita tiru dalam hal memuliakan orang yang mulia, dalam hal memuliakan orang yang memiliki ilmu, dan tentu tidak berlebihan. Tentu tidak berlebihan, karena Mughirah bin Syu'bah tidak berlebihan. Beliau ingin memuliakan seorang rasul dengan cara melepaskan sepatunya, sebagaimana kita tatkala memuliakan orang mulia dengan cara membukakan pintu. Nah, ini adalah salah satu keadaan yang menunjukkan ini adalah suatu adab, suatu hal yang berkaitan dengan akhlak, memuliakan orang mulia atau memuliakan orang yang memiliki ilmu. Dan tentunya harus kita jaga berkaitan dengan adab-adab demikian, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita agar terus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini menjadi sebuah kebiasaan, sebuah adat yang memang tidak menyelisihi syariat. Dan di sana kata muallif rahimahullah, dalam hadis ini ada permasalahan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah pensyariatan mashul khuffain. Jadi di sana ada permasalahan pensyariatan mengusap khuf. Ada dua perkataan di dalam hal ini. Perkataan pertama tentu perkataan orang Syiah. Syadzat asy-syi'atu fi inkari mashi alal khuffain. Orang-orang Syiah menolak pensyariatan khuf. Tentu Syiah tidak kita anggap. Cuman di sana yang mendukung tidak mensyariatkan, ada yang mengatakan ini adalah mazhab Malikiyah. Karena di sana ada yang meriwayatkan bahwasanya Imam Malik mengatakan tidak ada pensyariatan khuf. Wa ba'dus sahabat, dan sebagian para sahabat Nabi dikatakan tidak atau menolak pensyariatan khuffain. Dan ini telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita mendengar ada orang membawa pendapat bahwasanya pensyariatan khuf itu ditolak oleh Imam Malik, bahkan sebagian para sahabat menolak, maka jawabannya adalah itu adalah riwayat yang lemah, karena itu dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, inna riwayata anhum bi inkarihim dha'ifatun. Riwayat-riwayat tentang Imam Malik
dan tentang sebagian para sahabat menolak pensyariatan masul khufain adalah riwayat yang sangat-sangat lemah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, amma Malik, bahwasanya Imam Malik, farriwayatu ats-tsabitatu anhu al-qaulu bihi, riwayat yang sangat tegas dari Imam Malik bahwasanya Imam Malik mengatakan tentang adanya pensyariatan mashul khuffain. Wa atbaqa ashabuhu min ba'dihi alal jawaz, dan bahkan para pengikut dan para murid-murid Imam Malik setelah beliau meninggal pun mengatakan alal jawaz, yaitu disyariatkannya tentang mashul khuffain. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang membawa Imam Malik dengan perkataan penolakan dalam mengingkari pensyariatan mashul khuffain adalah hal yang dusta, hal yang bohong, ya, karena ini dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi pendapat yang mengingkari hanya orang-orang Syiah semata yang mengingkari berkaitan dengan pensyariatan mashul khuffain. Dan ini yang tadi kita jelaskan, orang-orang Syiah ini mereka mengingkari ijma' para ulama kaum muslimin. Mereka mengingkari karena mereka mustamsikin, mereka berpegang teguh dengan cara baca dalam ayat wamsahu biru'usikum wa arjulakum, bacaannya, tapi ada di sana dengan bacaan dengan jar, dengan dikasrahkan, yaitu wa arjulikum. Dengan ini menunjukkan bahwasanya ayat Al-Quran telah menghapus hadis-hadis yang membolehkan mashul khuffain, yang mensyariatkan mashul khuffain. Ini keyakinan mereka. Keyakinan mereka adalah ini, dalil mereka ini. Jadi arjulikum, kenapa? Karena domir, karena kasrah ini mengikuti dengan biru'usikum mamsahu, tidak mengikuti waghsilu. Ya, kalau mengikuti waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Kenapa dibaca fathah? Karena mengikuti dengan kata waghsilu, ya, yaitu basuhlah, siramlah, ya. Maka yang dalam anggota badan rukun-rukun wudu itu yang hanya disiram, al-ghuslu, yaitu waghsilu wujuhakum, wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Adapun kepala, wamsahu, ya, kita ambil air kemudian kita buang, maka kita usapkan ke bagian kepala, yaitu rambut dan juga telinga. Tapi mereka dengan membaca bi arjulikum, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada mashul khuffain, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-mashu fil wudu, mengusap anggota badan, anggota wudu yang mana itu berkaitan dengan kaki mengikuti bagian kepala yang masuk dalam firman Allah wamsahu biru'usikum, hanya dimasah, maka tidak ada mashul khuffain. Al-mashu itu sudah ada pada wudu. Maka tatkala mengatakan mashul khuffain adalah suatu syariat, maka ini adalah hal yang tidak benar. Ini menurut orang-orang Syiah. Ini pemahaman mereka. Dan pendapat kedua adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, yang mana mereka tentu mengatakan ila masyru'iyati mashil khuf, yaitu disyariatkannya tentang masalah membasuh kedua khuf, wa i'tiqadihi, dan juga meyakini hal itu, ya, meyakini dengan seyakin-yakinnya. Apa dalilnya? As-sunnah al-mutawatirah, yaitu hadis-hadis yang tawatur, di antaranya hadis Mughirah bin Syu'bah dan nanti hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Dan para jumhur ulama membantah orang Syiah ini dengan perkataan wal qira'atu ala fardil akhdhi biha. Adapun bacaan yang kalau kita berandai-andai bolehlah, memang bacaannya kasrah, ya.
Maka bacaan kasrah tadi itu tujuannya untuk mujawarah, sebagai penyerta saja, pendamping dengan kata ru'us, atau membatasi al-mas alal khuffain, atau bisa saja maknanya itu membatasi hanya membasuh al-khuf, ya, karena masuk ke dalam wamsahu. Ini menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan pembatasan, bahwasanya area kaki hanya dimasah. Maka boleh kalau kita memakai khuf cukup di al-mashu, yaitu diusap. Maka tidak ada di sana kontradiksi di antara pensyariatan masul khuffain. Itu kalau kita anggap memang ada cara baca dengan kasrah, ya, karena tentu cara bacanya tidak dengan kasrah, karena bacanya dengan difathahkan wa arjulakum, ya. Maka mereka memang sudah salah dari awal, ya, tapi beginilah kelakuan orang-orang yang ingin menghancurkan akidah umat Islam, ya. Bagaimana caranya biar umat bisa bingung, biar umat bisa gagal paham, biar umat bisa terbawa dengan isu-isu yang mereka buat, ya, sehingga dengan isu-isu yang mereka sebarkan, sebagian kaum muslimin yang memang keilmuannya belum benar-benar kuat, ya, bisa goyah terbawa dengan arus-arus yang mereka buat, ya. Maka ini adalah berkaitan dengan cara pemahaman dalam bahasa Arab, ya. Itu di sana kalau dia dibaca dengan arjulikum, ini berkaitan ada pembatasan, hanya diboleh dimasah, maka tidak bertentangan, ya, dengan hadis-hadis yang ada, karena memang sudah dibatasi al-masah. Ya, tatkala menggunakan khuf dimasah, maka boleh saja, maka tidak ada di sana bertentangan dengan hadis-hadis yang tawatur, justru saling menguatkan tatkala dibaca dengan arjulikum. Nah, ini adalah bantahan yang dibantah oleh para mayoritas ulama berkaitan dengan cara pikir orang-orang Syiah tersebut. Dan kemudian itu berkaitan dengan cara baca mereka, dibantah lagi dengan apa yang menjadi pengikut dan murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa rahimahumullahu jami'an, yu'jibuhum haditsu Jarir. Mereka menyukai hadis Jarir dalam membantah orang-orang Syiah ini. Hadis Jarir bin Abdullah fil Masah. Hadis Jarir bin Abdullah tentang riwayat pensyariatan mashul khuffain. Kenapa dikatakan mereka senang dengan dari hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah? Karena tatkala Jarir bin Abdullah meriwayatkan hadis tentang pensyariatan mashul khuffain, beliau itu masuk Islam setelah, ya, jadi masuk Islam dahulu, baru turunlah surat Al-Maidah berkaitan dengan ayat tentang wudu, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maka beliau sudah masuk Islam dan beliau sudah meriwayatkan hadis tentang mashul khuffain, barulah turun ayat Al-Maidah tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya pensyariatan mashul khuffain ini lebih kuat, ya, dibandingkan apa yang dinyatakan oleh orang-orang Syiah, walaupun mereka juga gagal paham dalam memahami ayat firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka fayakunu fil ayah, maka apa yang ada pada ayat tersebut dalam surah Al-Maidah, faghsilu wujuhakum, itu sudah cukup menjadi bantahan kepada mereka. Man lam yara al-masha akhdan bi qiraatil jar, walaupun mereka mengambil cara baca dengan dikasrahkan arjulikum. Dan kemudian dibantah pula oleh Imam Ibn Daqiq Al-Id rahimahullah. Beliau mengatakan hal yang dikatakan oleh orang-orang Syiah itu adalah hal-hal yang dusta, karena ishtahara jawazuhu, karena telah masyhur pensyariatan mashul alal khuffain. Dan di zaman dahulu, kata Imam Ibn Daqiq Al-Id rahimahullah, sara syiar ahli sunnah, mashul khuf itu menjadi syiar, menjadi simbol, ini adalah ahli sunnah. Wa ingkaruhu, dan orang yang mengingkari pensyariatan mashul khuffain, syiar ahli bid'ah, ini adalah simbol syiar pelaku bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang telah masyhur
dengan tawatur dan ayat tidak kontradiksi karena dibaca arjulakum, ya ini adalah hal yang menguatkan bahwasanya pensyariatan masul khuffain itu memang ada, ya, terlebih lagi hadisnya memang kuat, sahih, ya, tidak ada perdebatan di dalamnya, ya. Syiah sebagaimana kita ketahui memang mereka dari kalangan orang Yahudi, ya, tujuannya untuk merusak kaum muslimin, tujuannya memberikan keraguan di dalam keyakinan, di dalam beragama. Maka ini adalah tujuan mereka, karena tujuan mereka adalah untuk merusak Islam, untuk mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan maka ini yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka sebagai penutup, beberapa kesimpulan yang akan kita sampaikan dalam hadis ini. Kesimpulan yang pertama adalah pensyariatan masul khuffain ketika wudu, dan tentu penggunaan khuf adalah kita berwudu dulu baru menggunakan al-khuf, dan cara melakukan mashul khuffain itu dengan cukup sekali diusap bagian atasnya saja tanpa mengusap bagian bawah, karena itulah hadis-hadis menjelaskan tentang tata cara mengusap khuf. Dan kedua, disyaratkan untuk bersuci dahulu sebelum menggunakan khuf. Ya, maka ini adalah hal yang menjadi syarat mutlak. Tatkala tidak terpenuhi syaratnya maka tidak sah dia mashul khuf tatkala dia belum bersuci terlebih dahulu. Dan kesimpulan ketiga adalah dianjurkan untuk kita berkhidmah dengan para ulama dan juga orang-orang yang mulia, sebagaimana Mughirah, beliau memuliakan Nabi SAW dengan membukakan sepatu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kesimpulan terakhir berkaitan dengan kisah Mughirah ini, kapan beliau ingin membuka ya khufnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kisah ini terjadi pada perang Tabuk, ya. Jadi kisah ini terjadi pada perang Tabuk, yang mana Nabi SAW ingin sholat fajar, ya, maka di sanalah kisah ini terjadi, yang mana Mughirah bin Syu'bah ingin melepas khuf Nabi alaihi salatu wasallam tatkala Nabi ingin mau berwudu membasuh kakinya, ya, tapi Nabi SAW mengatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain, ya, maka biarkan saja wahai Mughirah, sesungguhnya aku telah memakai sepatu ini atau khuf ini dalam keadaan telah bersuci, ya, maka Nabi SAW pun cukup membasuh khufnya bagian atas sekali saja. Wallahu alam, mungkin ini dapat kita sampaikan, kurang lebihnya ana mohon maaf, dan apabila ada hal yang baik maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.